Halo semua, perkenalkan, nama saya Nyaman Merilia Ewis, kelas 11 MIPA 6, nomor absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang Sumpah Pemuda? Penjelasannya, latar belakang Sumpah Pemuda memiliki 3 faktor. Yang pertama, politik etis, bidang pendidikan, dan berkembangnya pers. Berbagai kebijakan kolonial yang melahirkan kemiskinan dan penderitaan, rakyat telah mendapat kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda, C.H. van de Vendel. Kritik itu mendapat perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian dibuatlah kebijakan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis ini meliputi bidang pendidikan, irigasi atau pertanian, dan emigrasi atau transmigrasi. Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda belajar. Mereka adalah golongan baru yang membawa ide-ide pada keadaan kebangsaan. Sarana komunikasi dan transportasi adalah hal penting yang menghubungkan para kaum terpelajar untuk membentuk suatu ideologi kebangsaan. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan sehingga lebih memacu berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan. Pada berkembangnya fase kebangkitan nasional, mulai berkembang berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan, bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional, baik yang bercorak keagamaan atau yang sekuler, bercorak kedaerahan ataupun yang bersifat nasional, yang kooperatif ataupun yang non-kooperatif, yang pemuda maupun yang wanita, tampaknya belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk sama-sama melawan penjajah. Mereka masih memikirkan bagaimana organisasinya berkembang. Hal ini menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Penjelasannya, memasuki tahun 1926, gagasan tentang persatuan antar organisasi dengan komponen bangsa semakin menguat. Insinyur Soekarno berusaha menyatukan berbagai organisasi dan partai yang ada. Tahun 1927 telah membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Bahkan sebelum yakni tahun 1922, Soekarno telah membentuk Konsentrasi Radikal. Berbagai organisasi pemuda berusaha mewujudkan cita-cita persatuan. Tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda I. Dalam kongres ini semakin kuatnya untuk mewujudkan persatuan antara semua unsur dan disepakati untuk membentuk organisasi pemuda yang baru sebagai hasil dari antar organisasi pemuda yang ada. Disepakati perlunya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Sumpah Pemuda sebagai klimaks agenda dalam Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, dengan ikrarnya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Merupakan peristiwa dan sangat penting yang historis monumental dalam dinamika perjuangan bangsa
menuju cita-cita persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam menuju cita-cita Indonesia merdeka. Nilai-nilai persatuan, jati diri, atau semangat kebangsaan, dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting. Artinya, bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya, yang secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan Indonesia Raya, Indonesia Merdeka sebagai tujuan utama. Pertanyaan terakhir, bagaimana penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda? Penjelasannya, Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting dalam upaya membangun jati diri bangsa Indonesia. Melalui Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 telah digelorakan semangat persatuan dan kesatuan yang sangat penting. Artinya, bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya. Dengan secara nyata menunjukkan identitas keindonesiaan, Indonesia Merdeka sebagai tujuan para pemuda. Berkembang pula nasionalisme modern yang revolusioner seperti dipelopori Soekarno. Dalam perkembangannya, muncul organisasi-organisasi baru yang bersifat kooperatif dalam rangka mengembangkan demokrasi dengan prinsip musyawarah. Oleh karena itu, berbagai bentuk strategi organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam menghadapi kekuasaan kolonial dilakukan dengan kooperasi dan non-kooperasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Sumpah Pemuda. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.